kali ini kita kembali kedatangan seseorang yang luar biasa, seorang agen properti, Bapak Christian Triswanto dari kantor properti Harcourt. Selamat datang Bapak Christian. Baik Pak Christian, topik kita kali ini cukup menarik ya Pak, karena itu tentang gaji UMK, apakah bisa membeli rumah? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, gaji UMK di setiap wilayah itu kan seperti yang kita ketahui berbeda-beda ya Pak, bahkan masih ada yang di bawah 2 juta rupiah. Nah, kalau itu bagaimana Pak? Oke, jadi gini, untuk menjawab itu kita pertama-tama harus tahu ya, perumusan ketika suatu daerah itu mendapat angka tertentu untuk memutuskan bahwa angka itu adalah gaji minimal di daerah tersebut. Jadi pemerintah sudah melakukan research ya, jadi dia akan tahu kebutuhan dasar manusia di tempat itu, orang itu berapa butuhnya sehari untuk hidup, dan dikalikan 30 hari untuk mendapat angka 1 bulan. Jadi dimanapun mungkin Bapak Ibu berada, ya, jadi gaji UMK sendiri itu sudah dipersiapkan sama pemerintah untuk cukup untuk kita bisa membeli rumah sebenarnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah cukup untuk membeli rumah, nah kalau ada yang ingin membeli tanah, nah itu sebaiknya ketika dia memiliki gaji UMK lebih baik membeli tanah atau membeli rumah yang sudah jadi Pak? Jadi gini, kalau untuk seperti itu kita mungkin harus melihat dulu ya, di setiap manusia, setiap orang itu mungkin kebutuhannya berbeda-beda ya. Jadi ya, satu hal yang harus saya garis bawahi, ketika kita membeli sebuah properti, saya katakan properti ya, jadi dibutuhkan kapan? Kalau kita mungkin dalam waktu 3-4 bulan lagi menikah, ya alangkah baiknya kita membeli rumah yang sudah jadi, ya, atau properti yang sudah jadi. Tapi kalau ketika kita mungkin masih single dan rencana pernikahannya masih mungkin 4 tahun atau 5 tahun lagi, ya memang sebaiknya kita mungkin nyicil beli tanahnya dahulu. Karena semakin cepat kita menyicil, berarti jangka panjangnya kita akan semakin ringan dalam membeli properti tersebut. Nah, jadi menyesuaikan dengan kondisi saat itu juga. Betul, ya Pak ya? Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, faktor apa sih Pak yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli rumah? Oke, faktor pertama yang harus kita perhatikan, tentunya kita harus melihat faktor kekuatan finansial kita. Ya, jadi apakah kita ini secara finansial sudah mempunyai income yang stabil? Ya, karena ujung-ujungnya sekali lagi adalah kita akan membeli rumah pertama itu ada cicilan. Ya, bisa kita akan memakai fasilitas dari bank, jadi berupa KPR. Nah, kalau kita tidak mempunyai pendapatan yang tetap, kita akan menghadapi sebuah kesulitan. Kesulitan pertama adalah kita tidak bisa mempunyai jaminan jangka panjang bahwa kita tuh cukup untuk membayar cicilan tersebut. Jadi yang kedua adalah ketika kita mendaftar pun nanti untuk mendapatkan fasilitas KPR dari bank, ada kemungkinan juga bank tidak akan approve, seperti itu. Menikmati hasil dari sampainya itu apa aku bisa ngelawan diri sendiri, ya tidak bisa. Makanya saat ini 3, tapi bukan berarti yang lain tidak bisa. Tapi seperti yang bilang, kita semua punya potensi. Modal sampai kantornya betul-betul banyak. Ya, saya ucapkan kembali terima kasih terutama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teman-teman semuanya yang telah memberi support. Jadi mereka itu saling support satu dengan yang lain. Jadi intinya jangan sampai ketika kita membeli rumah baru itu menambah kesulitan dalam kehidupan kita, misalkan jadi keuangan kita itu menjadi minus seperti itu ya Pak ya. Betul, betul. Nah, kemudian, nah ini juga cukup menarik nih Pak. Seperti yang kita ketahui harga rumah saat ini kan juga cukup tinggi ya Pak ya. Nah, karena batas minimum UMK di tiap wilayah itu berbeda-beda. Nah, kira-kira minimal UMK yang berapa sih Pak yang bisa untuk digunakan membeli rumah? Oke, pertanyaan bagus sekali. Jadi gini, untuk kita bisa membahas itu ya, mungkin kita harus membuat beberapa asumsi ya. Kita mungkin kalau melihat titik terendah UMK mungkin sekitar 2 juta atau mungkin ada beberapa yang 1.800.000, 1.900.000. Yang tinggi mungkin ada yang 2.400.000, bisa sampai ada yang 28 atau 3 juta, tergantung di mana Bapak Ibu berada. Tapi ketika kita mengambil titik tengah yang paling mudah aja 2.400.000 lah misalnya. Jadi
kita harus mempunyai sebuah perencanaan. Ya, di mana rencana itu adalah rencana jangka pendek dan jangka menengah. Ya, untuk mempunyai rumah impian, ya. So, kita menikah, kita pasti mimpi punya rumah. Kita tidak bisa mempunyai planning yang jangka panjang, karena rumah itu ya harganya selalu naik. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak membeli sekarang, tahun depan minimal rumah sudah naik 12 sampai 20%. Ya, jadi semakin berat ya. Semakin berat. Kalau kita asumsi kita planning jangka panjang 10 tahun, berarti kenaikan rumah itu minimum sudah 100%. Minimum. Bisa 120%. Kalau Bapak Ibu, ya kan 10 tahun kan, ya berarti sudah luar biasa sekali. Kan Bapak Ibu merencanakan pada kali ini menyiapkan uang asumsi 250 juta, berarti mungkin 10 tahun lagi Bapak Ibu menyiapkan uang 500 juta. Tidak akan pernah bisa punya rumah. Jadi cara yang terbaik, ya asumsi aja pada saat ini Bapak Ibu mempunyai gaji 2.400.000 ya. Asumsi suami dan istri, karena kan kalau mau daftar KPR mesti pasangan. Ya, ketika dua orang ini mendaftar KPR, diasumsikan dia punya pendapatan penghasilan tetapnya 4.800.000. Ya, seperti yang saya ajarkan, yang saya sharing sebelumnya, bahwa seseorang itu di dalam sebuah keluarga, kita sebaiknya menyisihkan sekitar 30% itu untuk investasi. Jadi kita melihat rumah ini walaupun kebutuhan primer, tapi kita juga harus melihat rumah ini sebagai kebutuhan investasi, karena harganya pasti naik. Aset kita, rumah ini akan membuat kita tuh dalam berjalannya tahun kita semakin kaya, gara-gara kita punya aset ini. Kita asumsi aja 30%. Ya, kita ngomong jangka pendek dulu. Jangka terpendek untuk kita bisa mempunyai rumah tuh harus punya DP dulu. Ya, tanpa kita punya DP, nggak mungkin kita bisa nyicil rumah. Ya, dengan menabung untuk DP dulu ya. Betul, Pak, ya? Betul. Kita nggak usah muluk-muluk. Ya. Kita ngomong jangka pendek, kita DP dulu. Oke, DP kita bilang kan tadi target jangka pendek. Berarti kan sekitar 2-3 tahun. Ya. Kenapa kok 2-3 tahun? Karena kalau udah lebih dari itu, udah masuk jangka menengah atau jangka panjang. Nanti harganya udah berubah lagi. Kita harus bisa mencapai DP itu 3 tahun maksimum. Harus ditarget ya Pak ya? Harus target. Ya, jadi asumsi dengan kita membeli rumah jangka standar kan 250 juta pada saat ini. Ya, Bapak Ibu nanti bisa cek. Asumsi DP sekitar 20%, berarti Bapak Ibu mesti mempunyai uang 50 juta dalam waktu 3 tahun. Atau kalau kita bagi rata, kira-kira rumusnya sekitar 1,4 juta, 1,5 juta sebulan. Ya, berarti dengan asumsi itu 2 orang, ya, seorang wanita dan seorang pria menikah dan menggabungkan kedua pendapatan tersebut, sebulan dia mendapat sekitar 4,8 juta. 30% dari 4,8 juta ini adalah 1,4 juta. Berarti masih masuk dalam hitungan saya yang dulu, bahwa kita tuh harus setidaknya menginvestasikan 30% dari penghasilan kita. Seperti itu. Jadi ketika kita 3 tahun kita tertib, disiplin, menabung ya 1.400.000 per bulan ini, kita akan mampu untuk mempunyai DP. Nah, sisanya gimana? Kita masih ada tanggung jawab lagi 80%. 80% itu ada 200 juta. Betul ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita DP, di approve, kita sudah bayar DP, setelahnya kita harus membayar namanya cicilan. Dan cicilan ini ketika 200 juta ini, asumsi kita bayar KPR aja, jangan panjang-panjang. Saran saya mungkin 10 tahun lebih bagus. Semakin cepat semakin bagus. Tapi kalau saya pribadi, ya mungkin standar 10 tahun aja. Dengan standar 10 tahun, berarti per bulan kita juga akan membayar sekitar 1 juta sekian sampai maksimum 1,6. Jadi tidak melebihi dari 30% dari penghasilan kita juga. Ya. Kita masih sehat. Skala keuangan, kita masih bisa investasi 30% tersebut, dan dalam jangka waktu maksimum 10 tahun kita punya rumah milik kita sendiri tanpa kita harus nyicil lagi, kan 1 tahun kita sudah lunas rumahnya. Iya, seperti itu. Sekali. Nah, kalau misalkan masih ada yang gajinya di bawah 2 juta, misalkan 1,8 atau 1,9, itu masih mungkin nggak sih Pak buat beli rumah? Oke, seperti saya sampaikan bahwa di setiap daerah harga rumah juga variasi. Ya, saya memakai patokan 250 bukan berarti pasti 250, karena ada beberapa daerah juga rumahnya masih ada di bawah itu. Saya ambil patokan rata-rata saja. Jadi ketika nanti selisih asumsi ya, seperti asumsi dari 1,8 ke 2,4 itu bedanya nggak jauh. Berarti bisa coba dengan dihitung pakai rumus saya 30% tadi, tidak beda jauh. Paling-paling jatuh pasti 1,2, 1,3. Cuma selisih sekitar 100.000 per bulan. Kalau 100.000 per bulan kita mah masih bisa mengambilkan budget dari yang lain dibanding kita membuang uang kita, misal ya, mohon maaf sebelumnya, misalnya kita membeli bubble tea ya, ya, atau boba ya, yang paling famous boba, atau kita ngopi lah, itu uangnya itu dibanding kita buat itu kita sisihkan aja. Kalau cuma kita bisa nabung sehari 3.000 rupiah, ya 3.000 rupiah, berarti sebulan kita punya berapa? 100.000. Nah, kekurangan kita selesai, udah selesai. Kita nggak usah parkir aja lah, kita cari tempat yang nggak ada parkirnya misalnya. Jadi kekurangan 100.000, 200.000 itu masih bisa kita
adjust gitu. Jadi tidak terlalu tidak terlalu signifikan. Jadi UMR-nya berapapun juga tetap bisa beli rumah. Iya, betul sekali. Berarti intinya itu ada niat, kemauan yang tinggi dan disiplin untuk menabung dan menyisihkan uang ya Pak ya. Iya.